Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Archery Activity. Konten kali ini kami akan meliput kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Jawharatul Hikmah yang bertepatan atau lokasinya daerah Putat Jaya Indah, Gang 4. Insya Allah begini kebetulan ada latihan para santri dan dilatih oleh pelatihnya yaitu Pak Kurnia. Nanti kita minta interview meliput beliau tentang aktivitas panahan di pondok ini, dan ada metode-metode menurut saya unik cara panahannya. Biasanya panah itu berdiri, ini ada panahan yang metodenya dengan cara duduk. Nah, kita langsung ke beliaunya, mumpung beliau lagi ngelatih sekarang. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Kurnia sebagai pelatih panahan di Pondok Pesantren Jawharatul Hikmah yang berada di lokasinya di daerah Putat Jaya Indah, Gang 4. Kami dari Archery Activity, Pak. Insya Allah kami memang meliput aktivitas panahan bil khusus daerah Surabaya ini karena banyak hal-hal yang manfaat dari aktivitas panahan ini, termasuk dari untuk mengurangi konsumsi gadget pada anak-anak, disibukkan dengan hal-hal yang positif termasuk olahraga panahan ini. Ini kebetulan kami lagi keliling, Pak, mulai dari pondok-pondok, klub atau sekolahan atau pondok pesantren yang mau diliput bisa hubungi kami nanti lewat komennya di sini. Ini Pak Kurnia, terkadang kami yang pahami tentang panahan itu tekniknya hanya berdiri, yang pernah saya lihat dan sama sahabat-sahabat yang lain. Ini pernah saya melihat teknik panahan itu modelnya duduk. Ya. Nah, ini gimana Pak Kurnia yang jenengan ketahui tentang panahan dengan teknik duduk ini, Pak Kurnia? Jadi untuk panahan dengan teknik duduk ini sebenarnya kan dari budaya tradisional dari Jogja Mataram, yaitu dengan menggunakan busur jemparing. Jadi beda busurnya, busur kalau ini kan busur horsebow, jadi horsebow kan untuk berkuda kan gitu. Jadi kalau ibaratnya kayak senapan ini kan ini yang taktikalnya kan ini kan. Nah, jadi senapan serbu. Nah, jadi seperti itu. Kalau jemparing ini kan snipernya. Jadi dari bambu. Meskipun begitu, terkadang juga tergantung dari komunitasnya masing-masing. Dia menerapkan silabusnya latihan itu seperti apa. Ada sesuai SOP ya? Ya, jadi ada yang mungkin jemparing sambil berdiri juga ada, horsebow sambil duduk juga ada. Jadi tergantung komunitasnya, klubnya itu menggunakan silabus untuk latihannya itu bagaimana. Nah, terkadang pun juga event-event, jadi kegiatan-kegiatan lomba-lomba memanah ini juga tergantung panitianya juga. Ada yang misalkan Gladen Ageng gitu ya, itu biasanya kalau di Jogja itu Gladen Ageng menggunakan busur jemparing gitu. Nah, kalau mungkin di Surabaya ini karena kita tujuannya ingin memasyarakatkan olahraga tradisional ini, akhirnya ada beberapa panitia yang menggunakan ketentuan yang berbeda. Jadi dengan busur horsebow boleh memanah sambil berduduk, sambil duduk. Jadi dengan target bandul. Jadi memanah sambil duduk itu biasanya targetnya bukan base target yang dari banner itu ya, lingkaran gitu ya, bukan. Jadi untuk targetnya dari bandul seperti di Jogja seperti itu. Jadi untuk nanti bisa nanti ini berhubung kita juga ada pakai bandul ini, jadi nanti mungkin bisa dipraktekkan sama santri-santri ya. Ya. Jadi duduknya itu bersila ya, simpuh bisa. Nanti bisa dipraktikkan ya sama adik-adik Ya. Pada intinya itu memang tradisional ya. Iya. Berasal dari Jogja dan Mataram tadi itu. Ya, Kalau saya pernah baca artikel itu kan jemparing itu kan apa ya namanya banyak fungsi. Jadi dulu kalau saya pernah baca artikel itu di waktu zaman Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ya. Yang Pangeran Diponegoro itu dia menggunakan busur jemparing
yang digunakan untuk tombak juga, karena ujungnya kan lancip-lancip itu jadi digunakan untuk tombak, kanan kiri juga bisa digunakan untuk busur gitu. Tapi sebenarnya untuk yang jemparing tadi itu busurnya berbeda ya sebenarnya ya. Beda. Nah, tapi ada kalanya panitia bisa memodifikasi tadi itu ya. Iya, jadi tergantung eventnya apa. Ya tergantung panitia ya. Alhamdulillah dapat penjelasan tadi dari beliaunya, dari pelatih tadi Bapak Kurnia, sehingga kita paham yang telah dijelaskan beliau bahwasannya panahan secara duduk jemparing ya Pak yang namanya, berasal dari Jogja dan Mataram. Insya Allah habis ini langsung praktek oleh adik-adik santri dan santriwati. Langsung saja ya Pak ya. Oke, silakan. Kebetulan kita nggak bawa busur jemparing sih, Oh, jadi enggak masalah ya. jadi Ya. nggak apa kita Pakai osbo ya. pakai hosbo juga. Siap. Ya. Ini insya Allah bentar lagi akan praktek 2 santri dan 1 santriwati. Nah, 3 santri ini akan mempraktekkan panahan dengan metode duduk atau jemparing. Langsung saja pengibat. Alhamdulillah, ini para adik-adik lancar dan sukses tadi untuk memanahkan ke targetnya. Sini sayang, kumpul dulu sayang. Sini sayang. Om nanya ya, sini ya. Ini deh. Adik, lebih sulit mana ketika memanah menggunakan teknik duduk sama berdiri? Sukanya mana? Oh, lebih suka duduk ya. Kalau adik berdiri ya. Berdiri sama-sama. Berdiri saja. Alhamdulillah setiap anak beda-beda. Ada yang suka duduk tekniknya, ada yang suka berdiri, ada yang dua-duanya suka. Mudah-mudahan ini istiqomah dalam latihan sehingga ahli dalam memanah ya. Insyaallah semangat ya. Terima kasih Dek ya. Ini Pak Kurnia alhamdulillah tadi sudah dipraktikkan sama adik-adik mulai dari teknik jemparing duduk sama teknik berdiri. Kebetulan ada teknik yang cara menarik busur, menarik anak panahnya ya. Ada yang kayak sistem 3 jari itu gimana Pak penjelasannya? Nah, itu 3 jari. Jadi untuk 3 jari ini biasanya kan menggunakan busur jemparing. Jadi kalau 3 jari biasanya untuk jemparing, berbu, standar bu kan gitu. Nah di sini mereka ini pengenalan dulu. Jadi memang kalau untuk osbo pada umumnya ini dia menggunakan teknik thumb draw gitu. Pada umumnya dia menggunakan teknik thumb draw. Cuma berhubung ini hanya masih pengenalan dulu, pemula bujur osbo, anak-anak menggunakan pakai 3 jari dulu nggak apa-apa supaya mereka juga
terbiasa dengan busur osbo. Setelah itu nanti sedikit-sedikit belajar menggunakan teknik thumb draw. Karena agak sedikit berbeda teknik thumb draw sama thumb draw. Ya, thumb draw. Apa dari busurnya atau? Nah, jadi kalau dari kalau pakai standar bow atau jemaring atau barebow itu kan ada error-nya ya. Error-nya kan rata-rata di sebelah kiri. Ya, jadi itu ya sebelah kiri. Nah, kalau jemaring barebow itu kan ada di sebelah kiri. Jadi rata-rata kan seperti itu. Jadi akhirnya cenderung menggunakan teknik 3 jari, 3 finger. Kalau osbo ini kan dia tanpa errores. Ya, tanpa errores. Yang memang ada sedikit lengkuan gini, anggap aja nih erroresnya kan. Nah, pada umumnya untuk osbo menggunakan teknik thumb draw. Untuk pengenalan anak-anak memang sengaja tidak langsung ke thumb draw dulu, karena dia harus ngerti tekniknya, sikunya bagaimana, anchor pointnya lebih detail lagi ya. Ya, anchor pointnya di mana, terus aimingnya bagaimana. Nah, ini saya terapkan ke anak-anak teknik three finger ya. Agar mereka lebih mudah ya berarti ya. Iya, lebih mudahnya kan itu. Terus memang beda antara power dari three finger sama thumb draw beda. Kalau thumb draw seperti apa ya, Pak? Maksudnya contohnya? Kalau thumb draw ini kan dia pakai jempol. Ya, pakai jempol memang nggak boleh lebih dari 1 ruas gini. Jadi harus di atas kurang dari 1 ruas. Jadi hanya jempol gini. Ditekuk begini. Ini model thumb draw ya. Thumb draw. Jadi nggak sampai ini masuk ke dalam gini, nggak sampai. Jadi di bawahnya nok ya, ini lurus begini, ini genggamannya kuat, jadi kita tariknya pun juga kuat. Alhamdulillah. Sulit sih memang. Iya, alhamdulillah sudah dijelaskan secara detail oleh pelatih kita di Panahan Pondok Pesantren Jawharatul Hikmah ini. Detail sekali oleh beliaunya, mulai dari teknik jemparing, teknik berdiri, sama teknik three finger ya. Karena memang beliau membekali anak-anak pada pemula itu lebih ke 3 jari ya. 3 jari sehingga mudah dan gampang. Kalau thumb draw lebih sulit karena tekniknya lebih sulit. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau mengedukasi atau jadi bahan referensi. Kami mohon juga pada para pemirsa, para senior, para guru, mohon bimbingannya, bisa saran dan kritik, tolong kami dikasih saran dan kritik yang membangun, yang tentunya kami ini masih fakir ilmu, yang butuh bimbingan dari para senior, para suhu, para guru, sehingga kedepannya channel kami lebih baik dan lebih semangat dan istiqomah lagi. Terima kasih Bapak Kurnia atas bimbingan dan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan beliau ya, dan bisa dipraktekkan dalam memanah olahraga panahan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.